Serat Sakajati, Bab 3, Belajar dengan Rasa, Kesadaran Awal. Malam itu, rumah kecil dari bambu terasa sunyi. Hanya suara jangkrik di luar dan sesekali desir angin yang melewati celah dinding. Sakajati duduk di depannya, lutut ditarik, dagu bertumpu di atasnya. Tubuhnya masih lelah setelah siang tadi membantu nenek dan mencoba memijat kaki Pak Ranu. Namun yang membuatnya tidak bisa tidur bukanlah lelah itu. Ada sesuatu yang berputar di dalam kepalanya, atau lebih tepatnya di dalam dadanya. Ia teringat jelas bagaimana jari-jarinya menemukan titik yang tepat di kaki Pak Ranu. Bukan karena menghafal arahan, bukan karena ada yang membisikkan langkah-langkah. Rasa itu sendiri yang memandunya. Ia memejamkan mata, mencoba mengulang kejadian tadi. Sentuhan di kulit, tegangnya otot, reaksi tubuh Pak Ranu yang menegang lalu melepas. Semua itu terekam, bukan sebagai kata, melainkan sebagai aliran hangat di telapak tangannya. Semacam ingatan yang tak bisa ia jelaskan, tapi bisa ia panggil kembali bila mau. Kalau begitu, gumamnya pelan, aku tidak belajar dengan menghafal kata. Aku belajar dengan rasa. Kesadaran itu membuat dadanya bergetar aneh. Sejak kecil ia selalu merasa sulit menghafal petunjuk, selalu bingung kalau nenek menjelaskan dengan kalimat panjang. Tapi saat disentuh oleh pijatan nenek, atau saat ia sendiri menyentuh tubuh orang lain, ia mengerti tanpa perlu berpikir keras. Seakan tubuhnya punya bahasa sendiri. Ia mengulurkan tangan, menatap telapak yang kecil dan kasar karena sering membantu pekerjaan desa. Tangan ini bisa mendengar, katanya lirih. Ada keheranan sekaligus kelegaan. Untuk pertama kalinya, Sakajati tidak merasa bodoh hanya karena lambat menghafal kata. Ada jalan lain yang terbuka untuknya, jalan yang hanya bisa ia tempuh dengan merasakan. Keesokan paginya, setelah nenek pergi lebih dulu ke rumah tetangga yang butuh bantuan, Sakajati masih tinggal di rumah. Cahaya matahari masuk lewat celah dinding bambu, membentuk garis-garis tipis di lantai. Ia duduk bersila, menatap kedua tangannya yang terulur di pangkuan. Kalau benar rasa bisa jadi bahasa, pikirnya, aku harus menguji. Perlahan ia menekan bagian lengannya sendiri. Mula-mula pelan, lalu lebih kuat. Ia merasakan nyeri halus di otot. Ia menahan sebentar, lalu melepaskan. Aneh, ada sensasi lega yang tertinggal. Ia mengulanginya di bagian betis. Kali ini terasa pegal, seperti ada simpul yang ditarik. Saat ditekan lebih lama, rasa itu perlahan mengendur. Jadi, sakit dan lega, keduanya bicara, gumamnya. Semakin penasaran, ia mencoba menekan bahunya dengan ujung jari. Ada titik yang begitu kaku, sampai ia mengerutkan kening sendiri. Saat ia menekan lebih dalam, tubuhnya spontan menarik napas. Ia sadar, bahkan tubuhnya sendiri menjawab. Sakajati berhenti sejenak, mencoba mendengarkan. Ia menyadari setiap bagian tubuh seperti punya suara berbeda. Ada yang bersuara nyaring berupa rasa perih, ada yang tenang seperti kehangatan, ada pula yang berat dan dalam, mirip keluhan diam-diam. Ia lalu membandingkan, mana rasa yang menimbulkan ketidaknyamanan, mana yang justru menenangkan. Semuanya tersimpan di dalam dirinya, bukan sebagai kata-kata, tapi sebagai jejak. Senyum kecil muncul di bibirnya. Aku bisa mengingat ini tanpa harus menghafal. Rasa ini sendiri yang mengajarkanku. Jam terus bergerak, tapi ia tidak merasa bosan. Tubuhnya menjadi buku, telapak tangannya menjadi pembaca. Setiap tekanan, setiap tarikan napas, adalah huruf-huruf baru yang tak pernah dituliskan di kertas. Sore itu, nenek pulang membawa keranjang berisi beberapa ramuan daun yang baru dipetik dari kebun tetangga. Wajahnya lelah, namun senyum tetap terlukis. Ia melihat Sakajati duduk diam di depan rumah, tatapannya kosong ke arah sawah. Kenapa bengong? Tanya nenek sambil menurunkan keranjang. Sakajati menoleh. Nek, aku tadi mencoba sesuatu. Apa lagi yang kamu coba? Nenek tersenyum samar. Ia sudah terbiasa dengan rasa ingin tahu cucunya yang kadang aneh. Sakajati menarik napas, berusaha mencari kata. Aku merasa kalau tubuh bisa bicara. Maksudku, saat aku menekan lenganku, ada rasa sakit. Lalu setelah dilepas, ada rasa lega. Itu seperti suara. Nenek menatapnya dalam, lalu duduk di sampingnya. Lalu apa yang kau pahami dari suara itu? Sakajati mengerutkan kening. Itu dia, aku sulit menjelaskannya.
Aku hanya tahu, rasanya seperti aku sedang membaca sesuatu. Tapi bukan dengan kata, dengan rasa. Nenek terdiam cukup lama. Angin sore menggoyangkan daun bambu, menambah sunyi yang melingkupi percakapan mereka. Akhirnya ia berkata, kau tak perlu memaksakan kata untuk menjelaskan apa yang tubuhmu sudah tahu. Ingat, tidak semua ilmu diwariskan lewat ucapan. Ada ilmu yang hanya bisa dipahami lewat pengalaman. Sakajati menatap neneknya. Jadi, tidak apa-apa kalau aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Tidak apa-apa, jawab nenek tegas. Justru kalau kau bisa merasakan tanpa banyak kata, itu tandanya kau sudah belajar lebih dalam. Kata-kata nenek terasa menenangkan, seolah membuka ruang lega di dada Sakajati. Ia tidak lagi merasa aneh karena sulit menjelaskan. Rasa itu sendiri cukup sebagai bukti. Nenek menepuk lembut bahu cucunya. Teruskan, biarkan rasa yang memandumu. Suatu hari nanti, kau akan sadar, rasa itu lebih jujur daripada kata. Sakajati tersenyum kecil, hatinya menghangat. Untuk pertama kalinya, ia merasa ditemani dalam jalan baru yang ia temukan sendiri. Beberapa hari berikutnya, Sakajati mulai punya kebiasaan baru yang ia simpan diam-diam. Setiap kali nenek pergi ke ladang atau menolong tetangga, ia memanfaatkan waktu sendirian untuk berlatih. Di dalam rumah bambu yang sunyi, ia duduk bersila. Tangannya bergerak pelan menyusuri lengan, betis, bahkan dadanya sendiri. Ia menekan, mengurut, lalu berhenti, mencoba menangkap jejak rasa yang muncul. Awalnya ia hanya ingin mengingat, tapi perlahan, ia mulai bermain-main dengan rasa itu. Kadang ia menekan titik yang sama dengan cara berbeda, lebih keras, lebih lembut, lebih cepat, atau lebih lama. Ia terkejut menemukan bahwa rasa yang muncul bisa sangat berbeda. Jadi, bukan hanya titiknya, tapi juga caranya, bisiknya. Ia merasa seperti anak kecil yang baru belajar huruf. Setiap variasi tekanan adalah huruf baru. Dan gabungan huruf-huruf itu bisa membentuk kata. Semakin sering ia berlatih, semakin ia sadar tubuhnya sendiri menyimpan banyak rahasia. Ada bagian yang bila disentuh memberi rasa tenang, seakan menyalakan api hangat di dalam. Ada bagian lain yang memberi nyeri menusuk, seperti alarm yang memperingatkan sesuatu. Sakajati menuliskan semua itu bukan di kertas, melainkan di dalam ingatan rasanya sendiri. Seolah-olah ia membuat kamus pribadi, tetapi hanya tubuhnya yang bisa membacanya. Terkadang, ia menutup mata dan mencoba mengulang kembali urutan rasa tanpa menyentuh. Ia ingin tahu apakah memorinya kuat. Ajaibnya, ia bisa. Rasa itu tetap hidup di tubuhnya, seakan ada gema yang tinggal lebih lama. Namun, semua latihan ini ia lakukan diam-diam. Ia tidak ingin neneknya tahu terlalu cepat. Entah kenapa, ada perasaan bahwa ini adalah rahasia yang harus ia jaga dulu. Rahasia kecil antara dirinya dan tubuhnya sendiri. Suatu sore, nenek kembali dengan wajah agak pucat. Ia baru saja pulang dari rumah seorang tetangga yang sedang sakit kepala. Tubuhnya sendiri kelelahan, bahunya tampak tegang. Ia duduk di tikar sambil menghela napas panjang. Sakajati memperhatikan diam-diam. Ia bisa merasakan kelelahan itu hanya dengan melihat postur neneknya. Bahu nenek condong ke depan, napasnya pendek, dan tangan kirinya sesekali menekan tengkuk. Nek, panggil Sakajati perlahan. Boleh aku mencoba memijatmu? Nenek menatapnya, heran. Memijat, kau sudah bisa. Sakajati menggigit bibir, ragu sejenak. Aku ingin mencoba. Tidak apa-apa kalau salah. Nenek tersenyum samar. Baiklah, coba. Sakajati duduk di belakang nenek, menempelkan telapak tangannya ke bahu yang terasa keras. Ia menekan perlahan, lalu berhenti sejenak, menunggu rasa yang muncul di telapak tangannya. Ada tegang, ada berat, dan ketika ia menekan sedikit lebih dalam, terasa getaran halus seperti benang kaku yang tertarik. Ia mengikuti rasa itu, menggeser tekanan ke arah leher. Nenek mendesah pelan. Tepat di situ. Kepercayaan diri Sakajati tumbuh. Ia tidak mengingat urutan pijatan dari kata-kata nenek sebelumnya, melainkan dari rasa yang menuntunnya sekarang. Seakan tubuh nenek sendiri yang mengajarinya. Beberapa kali ia berhenti, mencoba mengingat jejak rasa sebelum bergerak lagi. Setiap hentakan jari, setiap tekanan telapak, seolah membentuk kalimat baru yang bisa ia baca langsung. Nenek sempat menoleh, menatap cucunya dengan mata setengah terpejam.
Ada keheranan di sana. Kau tidak salah menekan. Dari mana kau tahu letaknya? Saka Jati tersenyum kecil. Aku hanya mengikuti rasa, Nek. Nenek terdiam, lalu tertawa lirih. Dasar anak ini, baru belajar sebentar, tapi sudah berani bicara begitu. Namun dalam hatinya, nenek tahu ada sesuatu yang berbeda. Sentuhan cucunya bukan sekadar meniru. Ada naluri di dalamnya, naluri yang jarang muncul pada anak seusianya. Bahu nenek terasa lebih ringan setelah beberapa saat. Ia menepuk tangan Saka Jati, memberi tanda cukup. Kau lulus ujian kecil ini, Nak. Saka Jati tersenyum lebar. Hatinya berdebar bukan karena dipuji, melainkan karena sadar, bahasa rasa yang ia temukan benar-benar bisa digunakan pada orang lain. Malam itu, setelah ujian kecil dari nenek, Saka Jati duduk sendiri di beranda rumah. Angin malam berhembus membawa aroma tanah basah. Ia menatap telapak tangannya, masih terasa hangat bekas pijatan tadi. Perasaan aneh bergejolak di dadanya. Bukan sekadar bangga, tapi juga takjub. Ia baru menyadari, tangannya bisa membaca tubuh orang lain, bukan dengan kata, melainkan dengan rasa. Ini, bukan sekadar pijat, bisiknya pada diri sendiri. Ia mengingat kembali tiap tekanan pada bahu nenek. Saat ia menekan, tubuhnya memberi jawaban dalam bentuk rasa, tegang, kaku, lega, hangat. Semua itu adalah kata-kata dalam bahasa yang baru ia temukan. Bahasa yang tidak tertulis di buku, tidak diajarkan di sekolah, bahkan nenek pun tidak menyebutnya dengan istilah apapun. Bahasa yang hanya bisa diakses lewat sentuhan. Saka Jati mulai sadar, metode ini bisa menjadi cara belajarnya. Ia yang sering kesulitan menghafal kata atau urutan, kini menemukan pintu lain, menghafal lewat rasa. Ia menutup mata, mencoba memutar kembali seluruh pengalaman hari itu. Ternyata ia bisa mengingat urutan pijatan tanpa harus mengulang dalam kepala. Tubuhnya sendiri yang mengingat, seolah-olah setiap rasa yang pernah singgah, tersimpan di dalam daging, tulang, dan uratnya. Saka Jati menarik napas panjang. Kalau rasa bisa jadi bahasa, maka ini bukan akhir penemuan. Ini baru awal perjalanan.